Baik, puji nama Tuhan. Kami menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Apa kabarnya malam hari ini? Haleluya. Saya percaya Bapak dan Ibu semua yang ada di rumah menyaksikan ibadah Eva pada malam hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik buat malam hari ini Tuhan. Setiap kami Tuhan Yesus berkumpul bersama di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau mengadakan ibadah FA Tuhan Yesus. Biarlah Bapa, Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap kami Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami memulai ibadah FA kami ini, terlebih dahulu Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan setiap hati kami Bapa, agar kami layak Tuhan di hadapan-Mu, layak menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ini doa kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari Bapak Ibu dengan segenap hati katakan, dan ku ingin mengenal
Allah-mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan buat setiap karya-Mu bagi setiap kami, buat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah perisai kami, Engkau gunung batu kami, kubu pertahanan kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Oh ya Allah, mari Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bawa segenap hati kita untuk memuji Tuhan. Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap karya-karya Tuhan bagi setiap kita. Oh ya Allah, nyatakan setiap hatimu. Biarlah hidup kami Tuhan berjalan dalam terang-Mu Bapa, mengelilingi seumur hidup kami Tuhan. Oh ya Allah, biarlah segenap pikiran kami Tuhan, segenap kehendak kami Tuhan, kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus. Oh ya Allah, mari setiap kita Bapak Ibu yang ada di rumah, kita buka kedua tangan kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Allah, karena kami boleh merasakan pertolongan-Mu, anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Tak pernah berkesudahan ya Tuhan, kasih-Mu selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Dengan apakah kami membalas segala kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, selain kami memuji Engkau, menyembah Engkau ya Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Tuhan, jikalau kami boleh kembali beribadah kepadamu lewat ibadah FA ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, di tengah-tengah setiap rumah-rumah yang ada ya Tuhan, rumah-rumah umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau hadir, Engkau menjamah setiap umat-Mu ya Tuhan Yesus pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan Yesus yang baik, yang susah Engkau hiburkan ya Bapa. Bahkan yang berbeban berat, Tuhan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Bahkan yang berkekurangan, biarlah berkat Tuhan melimpah bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Jikalau sebentar ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan tuntunan-Mu, isi hati-Mu bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengurapi setiap kami ya Tuhan Yesus yang baik, sehingga lewat kebenaran firman-Mu yang boleh ditabur pada malam hari ini Tuhan, setiap umat-Mu boleh memperoleh kekuatan yang baru ya Tuhan, sukacita yang baru ya Bapa yang baik. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semua Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Saya percaya kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah pasti baik-baik saja. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, kita bersyukur kembali kita boleh beribadah FA pada malam hari ini. Biarlah kiranya lewat ibadah pemilih altar pada malam hari ini, setiap kita memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan untuk menjalani hari-hari yang ada di hadapan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu ada di wadah atau di gereja kita ini, Gereja Betel Indonesia, yang di bawah naungan oleh Pak Niko, di mana gereja kita ini selalu link dengan namanya Israel atau berhubungan dengan Israel. Sehingga setiap tahun yang namanya perayaan-perayaan yang ada di Israel itu, di bangsa Israel, perayaan-perayaan yang mereka adakan, itu selalu kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Dan pada malam hari ini biarlah kita belajar lewat apa yang dilakukan oleh umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel, di mana mereka setia senantiasa melakukan perayaan-perayaan yang ada. Di mana kita tahu Bapak Ibu, sejak mulai dari tanggal 18 September yang lalu hingga tanggal 6 September maksud saya, sampai tahun 2021, sesungguhnya menurut penanggalan Ibrani atau penanggalan bangsa Israel, mereka masuk kepada dari tahun 5780 pindah ke tahun 5781 yang disebut dengan the year of righteousness atau kebenaran yang menguduskan, yang artinya kebenaran yang menguduskan. Dan tema daripada gereja kita di sepanjang tahun ini yaitu tahun kebenaran, yang diambil dari Roma 6 ayat 13. Mengapa begitu penting Bapak Ibu Saudara kita berhubungan dengan perayaan-perayaan yang ada, perayaan-perayaan yang dilakukan oleh bangsa Israel Bapak Ibu? Karena ini sangat penting. Dimana kalau bisa nanti kita baca Bapak Ibu Saudara, dimana di dalam Imamat 23 ayat 23 dan sampai 24 itu nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, dan itu direnungkan Bapak Ibu. Di mana ini bangsa Israel lakukan, umat pilihan lakukan setiap tahunnya. Mereka tidak pernah tidak melakukan ini. Di mana ada 3 perayaan hujan awal. Yang pertama disampaikan di dalam Imamat. Yang pertama itu perayaan Rosh Hashanah atau peniupan
Srene atau Sopar, peniupan sangkakala pada saat itu, di mana saat tahun pergantian dari 5780 ke 5781 mereka bersuka cita kepada Tuhan, meniup sokar sangkakala kepada Tuhan selama 10 hari lamanya, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan hari raya Rosh Hashanah. Di sepanjang 10 hari, Bapak Ibu, mereka melakukan ibadah kepada Tuhan. Di samping mereka bersuka cita, tetapi mereka juga mengakui kesalahan mereka kepada Tuhan. Mereka bertobat kepada Tuhan di sepanjang 10 hari, Bapak Ibu. Sesudah 10 hari, maka mereka masuk kepada perayaan yang namanya Yom Kippur, atau disebut dengan Hari Raya Pendamaian. Itu pada hari yang ke-10, Bapak Ibu. Sesudah hari pendamaian atau Yom Kippur, mereka masuk kepada yang namanya Raya Sukkot atau Pondok Daun. Mereka melakukan Pondok Daun. Kebiasaan mereka, Bapak Ibu, di Israel setelah memasuki hari yang ke-15, mereka membuat pondok-pondok dari daun-daunan untuk berdoa kepada Tuhan, untuk bersuka cita di hadapan Tuhan karena perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib atas setiap mereka, Bapak Ibu. Kalau kita melihat kesetiaan daripada umat pilihan Tuhan atau bangsa Israel, Bapak Ibu, di saat mereka melakukan perayaan-perayaan yang besar ini, Bapak Ibu, maka kita jangan heran, Bapak Ibu, bangsa Israel itu diberkati Tuhan dengan luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di muka bumi ini, Bapak Ibu Saudara, bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, bangsa Israel sangat istimewa di hadapan Tuhan. Bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara, para pencipta teknologi saat ini, Bapak Ibu, itu berasal dari orang Yahudi, bangsa Israel. Semuanya, bahkan bangsa yang pernah terhilang di muka bumi ini, satu-satunya adalah bangsa Israel. Itu kembali terbentuk menjadi suatu negara pada tahun 1948. Itulah keajaiban daripada bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, Bapak Ibu. Kenapa ini boleh terjadi? Kenapa yang terjadi? Digenapi Tuhan kepada setiap mereka, Bapak Ibu, karena mereka senantiasa setia melakukan setiap apa yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap mereka, Bapak Ibu. Untuk itu, pada malam hari ini Tuhan juga mau setiap kita, umat Tuhan yang ada di gereja Betel Indonesia yang ada Tanjung Sari ini, Bapak Ibu, yang ada saat ini beribadah di rumah-rumah, biarlah kita boleh mengikuti ibadah seperti apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel. Amin, Bapak Ibu Saudara. Apa itu yang mereka lakukan? Seperti yang saya sampaikan tadi yang pertama, yaitu pada hari raya Rosh Hashanah, mereka itu bertobat di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan dan mengakui kesalahan mereka selama 10 hari, Bapak Ibu Saudara. Minta pengampunan kepada Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran mereka, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan menguduskan mereka semuanya, Saudara. Tuhan melayakkan mereka, sehingga Tuhan berkenan atas kehidupan mereka. Dan pada malam hari ini juga, biarlah di tahun 5781 ini atau tahun PH Alep ini, biarlah kita juga mau melakukan kehendak Tuhan. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, biarlah kita bertobat di hadapan Tuhan, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan hari-hari ini. Mungkin di masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, kita sudah mulai menentang tentang kebenaran firman Tuhan, atau kita sudah mulai menjauh daripada Tuhan, atau kita sudah tidak percaya akan janji-janji Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata pada malam hari ini, Bapak Ibu, biarlah kita berdamai dengan Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu yang ada di rumah. Biarlah kiranya kita minta pengampunan kepada Tuhan. Saya semenjak mendapatkan tuntunan ini, Bapak Ibu, saya mulai renungkan, Bapak Ibu, di sepanjang kehidupan saya cukup banyak melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Sebelum bertobat dan sesudah bertobat. Tetapi saya mulai belajar, Bapak Ibu,
saya mulai mengingat saudara, setiap kesalahan, setiap pelanggaran saya yang pernah saya lakukan di hadapan Tuhan, saya mohon pengampunan kepada Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya bertobat di hadapan Tuhan. Supaya saya layak menerima berkat Tuhan. Biarlah juga kita Bapak Ibu, hari-hari ini kita tetap minta pengampunan di hadapan Tuhan. Seperti yang saya sampaikan tadi, di masa-masa yang sulit terkadang kita tidak mampu untuk bertahan. Terkadang kita gampang menerima masukan-masukan dari orang lain atau tawaran-tawaran dari dunia ini. Tetapi malam hari ini Tuhan berkata, tetaplah datang kepada Tuhan, tetaplah berharap kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, sehingga janji Allah itu menjadi milik bagian kita, seperti apa yang Tuhan lakukan, yang telah Tuhan genapi kepada orang percaya. Yang pertama, yaitu biarlah kita menyesali segala dosa atau segala pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Yang kedua disampaikan Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan di tahun P-Alep ini? Yang kedua, biarlah hidup kita dalam damai dengan sesama Bapak Ibu. Yang kedua, ini yang perlu Bapak Ibu Saudara kita renungkan pada hari-hari ini. Biarlah Bapak Ibu di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar ini, kita boleh Bapak Ibu Saudara memperbaiki seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Yang kedua disampaikan, biarlah hidup kita dalam damai dengan sesama. Kita buka dulu ayatnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-23 sampai 25. Kalau sudah rapat, mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Disampaikan di sini. Sebab itu jikalau engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, firman Tuhan meningkatkan kita pada malam hari ini. Jikalau kita tidak mau berdamai dengan sesama kita, masih mau menyimpan sakit hati, menyimpan dendam, amarah di dalam hati kita, maka percaya Bapak Ibu, dengan firman Tuhan pada malam hari ini berkata bagi setiap kita, itu menjadi penghalang atas segala apa yang kita berbuat di hadapan Tuhan. Tuhan tadi berkata, di saat kita ada masalah, tinggalkan persembahanmu, pergilah berdamai. Untuk itu, biarlah Bapak Ibu di masa-masa yang sukar ini kita berdamai dengan sesama. Jikalau ada kita melakukan kesalahan, jikalau ada kita melakukan hal yang tidak baik bersama-sama dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, biarlah kita berdamai. Sehingga berkat Tuhan seperti apa yang dianugerahkan Tuhan kepada bangsa Israel, kepada umat pilihan Tuhan, itu digenapi bagi setiap kita yang ada di gereja Tanjung Sari. Amin Bapak Ibu. Apa yang terjadi ketika kita berdamai dengan Tuhan atau sesama? Kita buka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9. Kita buka di dalam Efesus 1 ayat yang ke-9. Di saat kita berdamai dengan Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya bagi setiap kita. Efesus 1 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Disampaikan di sana Bapak Ibu Saudara, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Di mana waktu kita berdamai dengan Tuhan dan sesama, maka Tuhan akan memperdamaikan surga dan bumi Bapak Ibu. Surga dan bumi akan dipersatukan oleh Tuhan. Bukan hanya itu aja Bapak Ibu. Di Efesus 1 ayat 3 disampaikan Bapak Ibu. Di Efesus 1 ayat 3 disampaikan, firman Tuhan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yang kedua disampaikan, di saat kita mau berdamai dengan Tuhan dan sesama kita, maka Tuhan akan
mengaruniakan berkat rohani bagi setiap kita. Hikmat yang baru, anugerah yang baru, pengertian daripada Bapa di surga itu akan mengalir bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga disampaikan di dalam Yohanes 15. Ini yang terkenal Bapak Ibu Saudara, bisa nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini berbicara tentang pokok anggur, di mana biarlah kita tetap hidup berpegang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan senantiasa, sehingga hidup kita berbuah, sehingga kita menghasilkan buah. Jadi ada 3 Bapak Ibu Saudara. Waktu kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama kita, maka Tuhan akan memperdamaikan surga dan bumi. Yang kedua, Tuhan akan mengaruniakan kepada setiap kita Bapak Ibu berkat-berkat rohani. Dan yang ketiga, kita akan menghasilkan buah, di mana seperti misinya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya lewat sharing kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di masa-masa pandemi ini, setiap kita boleh lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita boleh lebih berharap kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa hukum yang terutama dan pertama yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, biarlah kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur, berterima kasih buat malam hari ini ya Tuhan. Jikalau Engkau telah berbicara bagi setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengampuni sesama kami ya Tuhan, terlebih-lebih kepadamu ya Tuhan. Di malam hari yang indah ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan setiap kami atas dosa pelanggaran yang telah pernah kami perbuat di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami layak menerima berkat-berkat-Mu, kami layak untuk menerima anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Berkat-Mu buat setiap hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang ada di rumah saat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka ya Tuhan Yesus, kesehatan baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru senantiasa mengalir atas setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu juga Tuhan buat setiap anak-anak kami yang saat ini belajar dari rumah. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepintaran bagi setiap anak-anak kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik. Berkat-Mu juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau tahu daripada keberadaan bangsa kami ini Tuhan. Pulihkan ya Tuhan negeri kami ini ya Tuhan Yesus yang baik. Khususnya Tuhan buat perekonomian daripada bangsa kami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menganugerahkan berkat yang baru atas bangsa kami ini. Berkat buat pemimpin bangsa kami, presiden kami ya Tuhan, dan wakil presiden kami, bahkan seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Berkat yang baru, anugerah yang baru, bahkan hikmat yang baru Engkau nyatakan atas seluruh pemimpin kami ini ya Tuhan. Berkat-Mu juga ya Tuhan buat pemimpin rohani kami ya Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo ya Tuhan, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi Prayitno, bahkan gembala kami di tempat ini Pak Anton Purba ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap gembala-gembala kami ini ya Tuhan. Berkat-Mu buat keluarga besar mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Saat itu juga Tuhan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Kiranya damai sejahtera turun atas temboknya, sentosa di lingkungan purinya, dan diberkatilah setiap umat-Mu yang mencintai kota kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Jikalau sebentar Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan sebagai tanda umat-Mu mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau Tuhan berkat setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah FA ini ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat tangan dan wajah kita ke surga. Terimalah dan bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di surga. Dengan cinta kasih dan sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang sempurna, serta persekutuan manis Roh Kudus yang menyertai kita mulai malam hari ini, esok sampai kedatangan Tuhan kali kedua Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.